Selamat siang buat kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai e-learning berbasis Moodle sebagai media pembelajaran. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Ferry Krisyanti Turnip, Friska Damayanti Parusip, dan Veronica Isdihar. Untuk yang pertama mengenai pengertian e-learning akan dijelaskan oleh rekan saya Friska Damayanti Parusip. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian e-learning. E-learning adalah kegiatan belajar yang berbasis pada perangkat elektronik. Konsep e-learning telah membawa pengaruh yang signifikan dalam proses transformasi pendidikan konvensional ke dalam bentuk digital, baik secara konteks maupun sistemnya. Istilah e-learning memiliki definisi yang sangat luas. Secara etimologi, e-learning terdiri dari huruf E yang merupakan singkat dari elektronik dan kata learning merupakan yang artinya pembelajaran. Maka dari itu, e-learning diartikan sebagai pembelajaran dengan memanfaatkan bantuan perangkat elektronik, khususnya perangkat komputer. Selanjutnya, karakteristik media e-learning. Adapun beberapa karakteristik media e-learning yang menjadi ciri khas media ini dibanding dengan jenis-jenis media yang lain. Adapun secara umum, media e-learning mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, non-linearity, yang kedua, self-managing, yang ketiga, feedback atau interactivity, yang keempat, multimedia learners style e-learning, yang kelima, just-in-time e-learning, yang keenam, dynamic updating, yang ketujuh, easy accessibility, yang kedelapan, collaborative e-learning. Baiklah, selanjutnya penggunaan Moodle. Pengertian Moodle merupakan singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Aplikasi ini dibangun untuk kegiatan belajar mengajar dengan memanfaatkan jaringan internet melalui situs web dan menggunakan prinsip sosial konstruksinya. Pedagogi, di mana dapat membantu pengajar di dalam proses pembelajaran dari segala sudut pandang. Aplikasi ini dibuat untuk kegiatan belajar mengajar yang memanfaatkan jaringan internet melalui situs web yang dibangun khusus dan menggunakan prinsip sosial konstruksionis pedagogi, di mana dapat membantu pengajar dalam proses pembelajaran dari segala sudut pandang, di mana tidak hanya melakukan publikasi informasi, tetapi dapat menuangkan segala pemikiran yang akan dituangkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penggunaan Moodle. Penggunaan e-learning berbasis Moodle sebagai media pengelola pembelajaran tidak memerlukan kemampuan khusus. Penggunaan e-learning sebagai media pengelola pembelajaran hanya membutuhkan sedikit pengetahuan prosedural dalam mengoperasikan e-learning, sehingga siapa saja sangat memungkinkan untuk bisa menggunakan e-learning berbasis sebagai media dalam mengelola pembelajaran. Adapun beberapa kegiatan pembelajaran yang bisa dilakukan dengan media e-learning dalam melakukan obrolan dengan teman atau pengajar, membuat forum diskusi, melakukan konsultasi pembelajaran dan mengerjakan tugas yang diberikan secara online pada e-learning. Berbasis Moodle bisa digunakan untuk melakukan obrolan baik antara peserta didik atau antara peserta didik dengan guru atau pengajar. Kegiatan pembelajaran tatap muka yang waktunya terbatas sehingga tidak cukup untuk melakukan obrolan ringan. Adapun fasilitas yang tersedia dalam e-learning berbasis Moodle yang bisa digunakan untuk melakukan konsultasi pembelajaran adalah yang pertama, fitur Messenger. Fitur ini memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara guru dan pengajar dan peserta didik atau sebaliknya.
sebagai dengan topik dan materi yang terjadi. Saat peserta didik mempunyai pesan singkat. Yang kedua, forum diskusi. Fasilitas ini merupakan bagian dari suatu module yang dapat digunakan sebagai wadah komunikasi antara peserta didik dan peserta didik maupun guru atau pengajar mengenai masalah teknis ataupun materi perkuliahan yang berlangsung. Interaksi ini berbeda dengan pesan pada forum diskusi. Guru atau pengajar dapat dilakukan penilaian subjektif maupun objektif terhadap tanggapan pun atau opini dari. Selanjutnya, pengumpulan tugas. Pengumpulan tugas peserta didik dapat digunakan dengan memanfaatkan fasilitas unggah. Fasilitas ini tidak sekedar untuk mengunggah data, tetapi fitur-fitur yang lain seperti penerapan batas waktu, pengumpulan data dan nilai peserta didik yang mengumpulkan melewati batas waktu yang ditentukan. Guru atau pengajar tidak dapat mengupdate datanya. Partisipasi peserta didik dalam mengumpulkan tugas dapat dijadikan evaluasi nilai subjek bagi peserta, bagi guru atau pengajar. Yang keempat, kuis online. Fasilitas kuis online dapat digunakan guru atau pengajar untuk melakukan evaluasi mata kuliah secara objektif. Sebagai contoh pelaksanaan kegiatan yaitu kuis flash test. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang mata kuliah terdahulu yang berhubungan dengan mata kuliah yang akan diajarkan. Pelaksanaan kuis online dilaksanakan dengan menetapkan jadwal kegiatan, sama seperti pengumpulan tugas. Jadwal di mana pembukaan kegiatan diatur berdasarkan tentuan tanggal yang ditetapkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan e-learning berbasis Moodle. Nah, untuk yang pertama yaitu kelebihan Moodle menurut Amiroh tahun 2012, yaitu yang pertama, sederhana, efisien, dan dengan serta compatible dengan banyak browser. Yang kedua, instalasi yang sangat mudah dengan dukungan dengan berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Jadi dengan adanya instalasi yang menggunakan bahasa Indonesia ini, para pelajar yang tidak mengerti bahasa asing seperti bahasa Inggris misalnya dapat dengan mudah menggunakan Moodle tersebut. Yang ketiga yaitu tersedianya manajemen situs untuk pengaturan situs secara keseluruhan, perubahan modul dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan adanya manajemen situs ini kita nggak perlu lagi untuk repot-repot mengatur sistem manajemennya secara keseluruhan, baik itu perubahan modul dan lain sebagainya. Nah, yang keempat itu tersedianya manajemen pengguna atau user management dan manajemen course yang baik. Jadi dengan adanya manajemen pengguna atau user management dan manajemen course ini, kita tidak perlu lagi untuk mengatur manajemen atau pengelompokan untuk setiap mata pelajarannya dalam situs e-learning tersebut. Dan yang kelima yaitu kelengkapan fitur. Moodle ini menyediakan banyak fitur untuk melengkapi proses pembelajarannya, seperti fitur komunikasi berupa chatting, messaging, atau forum. Nah, untuk forum itu biasanya digunakan untuk forum diskusi. Nah, fitur untuk pembuatan dan administrasi materi pembelajaran juga tersedia. Jadi lebih memudahkan para pengguna model tersebut untuk melakukan proses pembelajaran. Yang selanjutnya itu adalah kekurangan atau kelemahan Moodle. Nah, kelemahan atau kekurangan Moodle ini ada dua. Yang pertama yaitu tidak selalu mendukung terhadap web browser yang ada, sekalipun dapat dipengaruhi dengan cara mendownload aplikasi Moodle yang terbaru. Jadi
aplikasi Moodle tersebut tidak semua browser dapat dijangkau, walaupun udah melakukan pendownloadan aplikasi Moodle tersebut. Nah, yang kedua yaitu adalah pada pilihan bahasa, masih ada beberapa bagian dalam tampilan e-learning yang tidak dapat berubah. Jadi dalam tampilan e-learning itu walaupun sudah ada penggunaan dalam bahasa Indonesia, tetapi masih ada untuk beberapa tampilan dalam e-learning tersebut yang masih menggunakan bahasa Inggris. Nah, hal itu menjadi satu kelemahan atau kekurangan Moodle tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah cara menginstal Moodle di localhost. Jadi untuk menginstal Moodle di localhost ini memiliki beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu adalah extract file yang sudah kalian download ke folder Hotdocs pada folder exam. Yang kedua yaitu buatlah database di localhost atau php my admin dengan cara klik baru kemudian klik nama dari database, misalnya MoodleDB, kemudian klik buat. Yang ketiga yaitu untuk memulai instalasi Moodle, kalian bisa mengaksesnya melalui web browser dengan alamat URL localhost atau Moodle. Yang keempat, akan ada tampilan seperti gambar untuk pilihan bahasa yang akan kalian gunakan pada sistem e-learning. Lalu klik next untuk melanjutkan instalasi. Yang kelima yaitu pada tampilan berikutnya akan muncul confirm path yang berisi 3 komponen, yang diantaranya adalah yang pertama web address, yaitu alamat website yang akan kalian buat. Yang kedua Moodle directory, ini biasanya berupa folder tempat penyimpanan sistem dari Moodle. Yang ketiga yaitu data directory, yaitu tempat Moodle menyimpan data. Nah, di sini kalian hanya bisa merubah bagian data directory saja, kemudian klik next. Selanjutnya yang langkah ke-6 yaitu pada tampilan choose database driver, pilih improve MySQL atau native MySQL, dan klik next untuk melanjutkan instalasi. Yang ketujuh yaitu database setting, kalian akan diperintahkan untuk memasukkan data. Yang pertama yaitu data host, dan yang kedua database name, yang ketiga database user, yang keempat database password. Nah, apabila database sudah kalian isi dengan benar, lalu selanjutnya kalian klik next. Nah, pada tampilan berikutnya akan muncul tampilan untuk tombol continue pada copyright confirmation. Nah, selanjutnya pada halaman server checks, pastikan tidak ada bagian yang berstatus check berwarna merah, karena jika tidak kalian perbaiki, maka proses instalasi tidak bisa dilanjutkan. Apabila terjadi error, maka silakan kalian perbaiki. Moodle telah memberikan link berwarna biru yang jika kalian klik akan menunjukkan halaman Moodle yang berisi tentang panduan perbaikan error. Jika sudah kalian klik reload dan klik continue. Setelah itu, apabila sudah masuk ke halaman berikutnya, kalian dapat menekan tombol klik continue. Pada langkah ke-11, buatlah user administrator dengan melengkapi kolom-kolom yang tersedia pada form tersebut. Untuk kolom yang bertanda seru merah, wajib kalian isi, kemudian klik update profile. Nah, langkah yang terakhir yaitu adalah jika sudah, maka artinya Moodle berhasil diinstal pada localhost.